Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Partai Demokrat tak mendesak bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan menjadi tandemnya di Pilpres 2024. Menurut dia, berdasarkan kesepakatan dari masing-masing partai, tidak ada batasan waktu kepada Anies untuk mengumumkan bakal cawapresnya. Peta politik makin memanas akhir-akhir ini. Sesudah semakin terang siapa calon presiden yang akan diadu, sekarang perebutannya ada di calon wakil presiden. Penentuan siapa calon wakil presiden ini malah semakin serem karena ada model saling mengancam antar partai, terutama di partai-partai yang berkoalisi supaya bisa memenuhi syarat untuk bisa mencalonkan calon wakil presiden dan calon presiden. Sebelumnya, di Koalisi Perubahan yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, saling ancam terjadi antara Nasdem dan Demokrat. Nasdem merasa bahwa merekalah yang berhak menentukan siapa calon wakil presiden dengan pakai tangan atas nama Anies Baswedan. Ya wajar aja karena selama ini yang keluar biaya banyak untuk deklarasi dan roadshow Anies ke banyak daerah itu adalah Nasdem. Sedangkan Demokrat dan PKS hanya ikut-ikutan saja di belakang Nasdem karena secara finansial mereka juga sudah kesulitan. Sebab selama 2 periode mereka ada di luar kekuasaan. Tapi biar bagaimanapun Demokrat dan PKS tetap punya kekuatan dalam menentukan langkah Nasdem selanjutnya. Sebagai catatan ya, Nasdem nggak bisa sendirian calonkan Anies Baswedan karena jumlah suara mereka di parlemen nggak cukup memenuhi syarat untuk calonkan orang menjadi calon presiden. Nasdem butuh 2 partai lain yaitu Demokrat dan PKS supaya bisa genap suara mereka bertiga dalam pencalonan. Disinilah titik masalahnya. Demokrat tetap keras kepala bahwa calon wakil presiden Anies Baswedan haruslah dari Demokrat. Kalau Nasdem tetap ingin berkoalisi dengan mereka. Kalau enggak, Demokrat akan keluar dari koalisi dan Koalisi Perubahan itu sudah pasti bubar. Dan Anies nggak mungkin akan dicalonkan jadi presiden. Demokrat juga nggak main-main. Mereka sudah main mata dengan PDI Perjuangan. Buat Demokrat, kali ini AHY harus menjabat, entah itu jadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan atau jadi menteri di Ganjar Pranowo. Dan PDI Perjuangan juga ikut godain Nasdem dengan menempatkan AHY sebagai calon wakil presiden mereka. Ini nih yang bikin Nasdem ketar-ketir. PKS yang juga bersikeras supaya AHY nggak jadi calon wakil presidennya Anies sudah siap-siap skoci penyelamat. Mereka juga sudah komunikasi dengan Gerindra supaya PKS bisa ikut gerbong di sana. Dan Gerindra pastilah menyambut baik karena mereka juga butuh gerbong suara supaya Prabowo nanti bisa menang. Tetapi masalahnya Gerindra sudah terikat kontrak politik dengan PKB. Di mana di dalam kontrak itu kabarnya nih ada klausul bahwa yang menentukan calon wakil presidennya Prabowo adalah Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Caimin, Ketua Umum PKB. PKB ini pintar. Merekalah yang pertama bertemu dan mengikatkan diri dengan Gerindra untuk mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden. Dengan adanya PKB, maka gabungan 2 partai saja sudah cukup untuk mencalonkan seorang presiden. Kalau PKB out saja, maka mimpi Gerindra untuk mencalonkan Prabowo jadi presiden hanya mimpi-mimpi saja. Tapi dengan ikatan itu, PKB akhirnya punya kekuatan untuk menyandera Gerindra.
Sekarang posisi calon wakil presiden pemilihannya juga ada di Caimin. Di mana dia juga pengen dong jadi calon wakil presiden. Masa cuman usang-usung mulu. Nah, sekarang dengan ada beberapa partai mulai merapat ke Gerindra seperti PAN, PKS, dan Golkar, posisi Caimin jadi terancam. Mulailah Caimin mengancam-ancam Gerindra. Kalau tidak umumkan siapa calon wakil presiden Prabowo di bulan Juni ini, maka PKB akan mundur dari koalisi dan mungkin bergabung dengan Ganjar Pranowo. Bisa jadi Gerindra nggak terpengaruh ancaman Caimin karena posisi mereka sekarang jauh lebih kuat. Karena ada beberapa partai juga sudah mau bergabung. Caimin lah yang sekarang malah jadi rentan dan rapuh posisinya. Makanya dia panik dan mulai main ancam. Politik itu memang cair dan dinamis banget sekarang ini. Ikatan mereka itu masih lentur dan mudah lepas. Posisi mereka juga masih pada lemah dan bergantung dengan partai lainnya. Yang agak cuek dengan masalah calon wakil presiden-presidenan ini hanyalah PDI Perjuangan. Mereka itu sebetulnya nggak butuh amat koalisi. Karena PDI Perjuangan sendirian saja bisa menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. PDI Perjuangan butuh koalisi lebih kepada untuk memperbesar jumlah suara supaya nanti suaranya tidak hanya dari satu partai saja. Dan PDI Perjuangan tetap gerak. Sesudah merangkul P3, kabarnya ada satu partai lagi yang akan bergabung dengan PDI Perjuangan dalam mencalonkan Ganjar Pranowo. Siapakah partai itu? Apakah itu Golkar ataukah Demokrat? Ahai. Kita tunggu saja semua karena mendekati waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di bulan Oktober nanti, situasi akan semakin panas karena tarik-menarik akan semakin kuat. Kita seruput dulu kopinya, kawan. Gaspol.